selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan kami di Studio Kids. Happy Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita angkat lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat berjuang, ku memuji, ku bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami memulai ibadah Happy Kids kami. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kami menikmati ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersukaria bagi Tuhan. Semua bangkit berdiri, ayo. Kita nyanyi lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semua pakai gerakannya ya. 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau memberi persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melayakan setiap apa yang kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi, kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Oke, sekarang kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita angkat lagu firman Negeri Kebaikan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang dalamku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Sekarang kita mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan izinkan kami beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Berkati kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Buat mereka mengerti Tuhan. Bahkan Tuhan, buat mereka sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kita buka cerita kita hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nah, masih berhubungan tentang Yakub. Ayo, masih ingat kenapa Yakub pergi dari rumahnya waktu itu? Iya, karena dia ketakutan. Rasa ketakutan yang sangat besar membuat dia takut untuk tinggal di rumahnya. Oh, dia bilang, aduh, aku sudah bersalah, aku sudah menipu. Mamanya bilang sama dia, pergilah pergi, kakakmu sedang marah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Yakub pergi, dan ketika dia pergi, ketakutan menghantui seluruh hati Yakub. Nah, ketika dia pergi itu, masih ingat 2 minggu lalu cerita apa? Ya, Yakub tertidur. Saat dia tertidur, disitulah dia melihat tangga-tangga dari langit sampai ke bawah, dan malaikat naik turun melewati tangga itu. Saat itulah itu awal perjumpaan Yakub dengan Tuhan.
Dia begitu merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia karena berkat Tuhan sudah ada atas dia. Nah, adik-adik, sekarang dalam Kejadian pasal 33, ya nanti adik-adik baca di rumah ya. Adik-adik yang sudah dapat, ayo. Kejadian pasal 33. Di sini ada kisah baru tentang tadi aku pergi karena takut sama kakaknya. Tapi dalam kitab Kejadian pasal 33 ini, dia mau bertemu dengan kakaknya. Ayo, menurut adik-adik bagaimana? Apakah Yakub berani ketemu sama kakaknya atau tidak? Nah, dalam pasal 33 berkata bahwa akhirnya Yakub pun dia mempersiapkan segala sesuatu untuk bertemu dengan kakaknya, supaya kakaknya tidak marah lagi sama dia, supaya hati kakaknya senang. Bawa hadiah-hadiah yang banyak, domba-domba semua Yakub bawa. Dia bilang kepada semua asisten-asistennya ya, oh dia bilang, persiapkan semua hadiah, aku mau bertemu dengan kakakku Esau. Wah, di dalam hatinya adik-adik, dia mungkin masih merasa takut, makanya dia mempersiapkan semua hadiah-hadiah itu. Tapi ingat, Yakub sudah disertai oleh Tuhan dan sudah mendapat berkat dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Perjumpaan Yakub dengan Tuhan merubah identitas Yakub. Yakub tidak merasa takut lagi, dia berani untuk pergi menemui Esau. Semua hadiah-hadiah sudah dipersiapkan, dan saat dia bertemu dengan Esau, apa yang terjadi? Hadiah-hadiahnya dulu dikirimkan, tapi ternyata tidak seperti itu. Tuhan bekerja lebih besar dari apa yang Yakub pikirkan. Ya, Esau langsung menyambut Yakub dengan pelukan yang hangat. Mereka pun saling berpelukan, mesra sebagai kakak adik yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Nah, adik-adik, kenapa seperti itu? Karena Tuhan menyertai Yakub. Ya. Saat Yakub dia menerima Yesus, dia mengenal Yesus secara pribadi, perjumpaan dia dengan Tuhan ketika dia tidur, ya, disitulah Tuhan mengubah dia. Rasa takutnya hilang karena dia percaya ada Tuhan yang menjaga dia. Dan ternyata benar, semua keadaan baik. Masalah yang sangat besar menurut Yakub waktu itu dia hadapi dengan tenang, dan penyertaan Tuhan nyata atas Yakub. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan kita? Ingat ya, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, kita menerima dia di dalam hati kita, ya, menerima dia di dalam hati kita. Dulu, sebelum kita menerima Yesus di dalam hati kita, ya, Katoda punya gambar nih adik-adik. Sebelum kita menerima Yesus di dalam hati kita penuh dosa. Sama seperti Yakub, hatinya penuh dosa waktu itu. Sehingga dia dilanda ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ya. Kita sedih. Seperti Yakub, dia ketakutan. Mungkin juga sekarang kita sedang sedih, kita sedang ketakutan, kita sedang khawatir karena banyak virus yang membahayakan kita saat ini. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus, dia sudah mati buat kita. Darahnya yang tercurah buat kita di kayu salib. Dia sudah membebaskan kita dari sakit penyakit, dari kutuk, dari hukuman dosa. Sehingga segala yang tadi Katoda sebutkan yang tidak baik itu tidak berlaku atas kita. Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Ya, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, yang harusnya kita dihukum, ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita yang masih gelap penuh dengan dosa, saat Yesus masuk ke dalam hati kita mengundang Yesus, kita mempunyai identitas baru. Kita menjadi pribadi yang baru. Yang tadinya kita pribadi yang penakut karena rasa kekhawatiran kita. Tetapi saat Yesus memberikan darahnya buat kita, dia menanggung hukuman dosa kita.
Dia menghapuskan kita dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit, menjauhkan kita daripada segala yang tidak baik. Tapi saat Yesus ada bersama dengan kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi sukacita, sama seperti Yakub. Akhirnya dia bersukacita karena Tuhan Yesus, karena Tuhan menyertai dia. Saat kita menerima Yesus dalam hati kita juga menjadi pribadi yang baru. Pribadi seperti apa? Sukacita penuh ada di dalam hati kita. Kita tidak khawatir lagi, kita tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, yang pertama adalah menerima Yesus dengan sungguh di dalam hati kita. Oke? Jangan bersedih, jangan takut, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Darahnya yang tercurah buat kita, itulah yang menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita dan menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Terpujilah Kristus, dan biarlah kita bersukacita hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan di dalam hatimu, Tuhan, mungkin selama ini aku masih khawatir, tapi sekarang aku sudah mengerti Tuhan. Aku tidak akan takut Tuhan. Apapun masalah yang terjadi yang akan kuhadapi, apapun yang terjadi dalam dunia sekarang ini, keadaan yang aku alami, aku tidak takut ya Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Katakan di dalam hatimu. Setelah kamu berdoa dalam hati, mari sama-sama kita berdoa. Kita doakan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Mereka dalam pergumulan mereka Engkau mengetahui. Terus kuatkan mereka, teguhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada mara bahaya, jauhkan mereka daripada hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah mereka terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, yang sanggup menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, sumber segala-galanya dalam hidup kami, yang mengasihi kami berdoa. Haleluya.